salib tuh. Oh, Itu kan sudah saya kasih jawaban ya, sudah sempat dibaca sudah Pak. yang di YouTube Itu itu. Dia itu pintar, tapi nggak mau belajar secara menyeluruh, cuman main comot-comot-comot gitu aja. Nah, kalau kita belajar Alkitab mencomot tanpa membandingkan dengan bagian kitab suci yang lainnya, nah itulah yang bisa menimbulkan kesesatan, penyimpangan. seperti kata Bapak Pendeta Ezra Soru tuh, Edis nih dia seperti Apolos yang ditegur oleh Aquila dengan tulis. Tapi Apolos tuh mau merendahkan Ya, hatinya untuk dia mau, meskipun ditegur oleh Aquila yang orang awam, dia tetap rendah hati, mau belajar. Itu yang penting sebenarnya bukan cuma Edis saja, termasuk kita. Siapapun orang percaya itu harusnya mempunyai ketundukan untuk menundukkan diri belajar firman Tuhan. Kalau tidak ada ketundukan ya tidak mungkin lah jadi pelayan Tuhan yang baik. Mungkin pelayan Tuhan baik dalam pikirannya sendiri ya. Yang jelas di sana dia sudah jatuh dalam kesombongan. iya. Karena itu saya mengasih bantahan cuma ngasih data aja. Ya kamu percaya, nah, puji Tuhan, tidak percaya juga tidak apa-apa karena itu kan anugerah juga. Kalau Roh Kudus belum singkapkan dia nggak bakal mengerti juga. Tapi sebaliknya kalau kita tahu kebenaran bahwa pandangan kita yang lama itu salah, dibuktikan dengan dasar Alkitab, dasar firman Tuhan, harusnya kita tunduk. Kita mengubah yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Karena kita lebih tunduk pada firman Tuhan daripada pandangan orang, daripada pandangan kita sendiri. Esra Soru itu satu pelayanan dulu dengan saya. Kami pelayan bersama-sama, makanya di dalam video-video saya itu kan YouTube itu kan ada gambar saya sama Esra Soru, Saifuddin Ibrahim, Budi Asali. Kami, Iya. kami pelayanan bersama dulu. Ya kalau nggak mau menundukkan diri pada firman Tuhan ya rugi sendiri. Iya. Dia pikir sudah hebat, sudah tahu banyak hal. Padahal dia tahu cumanya dari Islam aja. Dari Jangan Kristennya dia sampai masih mentah dia. Suruh belajar ikut stos dulu dia biar mengerti. Dia bisa apologetik itu sudah pikirnya hebat, punya ribuan pendukung. iya, Kita meskipun sedikit begini, dukungan kita firman Tuhan. Salam Pak betul. ini. Jadi bukan bukan pengetahuan gelap seperti Edi. Ya benar Pak Esra lah. Pak Esra itu dulu pelayanan bersama dengan kami, seminar bersama gitu. Sekarang dia sudah doktor. Ya Iya, dia iya. gerejanya besar di Kupang. Pak Esra itu gereja besar. Kalau saya kan dosen yang gajinya kecil. Pak Esra itu gerejanya 500-an orang lebih. Dulu Itulah kata Petra. dulu dia belajar dari gembala saya. Makanya kami pelayan bersama-sama, dia yang ikut caranya berdebat bagaimana. Tapi Iya. dia mau belajar. Nah kalau Edis ini nggak mau belajar, susah. Susah buat dia maju. Dia kan pengen mendirikan rumah Rumah apologet, apologet. ya yang di Amerika itu, ya supaya dia bisa tinggal di sana, ada rumah. Sebenarnya itu sama Saifuddin juga, karena Saifuddin kan terlunta-lunta juga di sana. Iya, iya, betul. Oke, Dengan kita mulai ya, sambil baik, Pak. menunggu. Sudah 7 menit. Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, kita awali sesi pertama ini, pengantar teologi dogmatika.
Dogmatika itu ini dia. Cabang teologi yang secara sistematis membahas ajaran-ajaran iman Kristen berdasarkan Alkitab. Jadi kata dogma itu berarti ajaran atau kebenaran yang dipegang teguh oleh gereja. Sedangkan teologi berarti ilmu tentang Allah. Jadi teologi dogmatika itu berfokus pada perumusan, penjelasan, pembelaan doktrin-doktrin iman Kristen berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Tujuannya menolong orang percaya untuk memahami isi iman Kristen secara mendalam, supaya dia bisa mengerti makin dekat dengan Tuhan, makin mendalam, makin terisi ya, pikiran, hati, dan kehendaknya dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang kedua, memberikan dasar yang kokoh untuk kehidupan iman, ibadah, dan pelayanan. Dan juga untuk melindungi gereja dari ajaran sesat dengan menegaskan kebenaran firman Allah. Nah, ini yang penting ya. Injil atau firman Tuhan itu kekuatan dari Allah. Nah, kalau para apologet itu jarang memakai Injil firman Allah, malah memakai kitab suci lain, nah itu sangat disayangkan ya. Apologet itu sebenarnya dalam arti kata pembelaan iman. Jadi kalau orang lain itu menyerang iman kita, nah kita menjawab, kita membela diri, itu apologet. Nah kalau menjelaskannya dengan kitab suci orang lain, ya itu bukan apologet. Itu bukan memuliakan Tuhan. Itu memuliakan setan. Apologet itu juga mempunyai tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kegiatan kita berapologet, berdebat, berdiskusi, lintas iman, itu tetap tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah kalau sampai Tuhan dipermalukan, dipakai bahan candaan, lelucon, itu saatnya apologet harus menghentikan kegiatan itu. Tapi kalau sekarang di TikTok itu kan nggak ada batasan ya, bisa sampai berjam-jam mempermalukan Tuhan. Nah itulah sebabnya para apologet ini kalau tidak belajar apologetika, tidak seperti saudara-saudara, mereka akan mudah sombong. Bisa menjawab, dikira sudah tahu segalanya, padahal banyak ya dia yang belum tahu. Dari jawaban Edis TV itu aja kelihatan dia tidak tahu apa-apa tentang rencana kehendak Allah yang kekal terhadap penyaliban Kristus. Makanya saya berikan video lengkapnya kan penjelasannya. Ayat-ayatnya. Dia mengartikan apa dengan ayat-ayat itu. Kalau dia cuma main comot gitu aja ya, dia akan jatuh dalam kesesatan. Dan itu berlaku juga buat semua ya. Pada saat asal main comot ayat dan tidak membandingkannya dengan bagian yang lain dari kitab suci baik PL maupun PB, maka akan mudah terjatuh dalam penyimpangan ataupun kesesatan. Nah berikutnya menyatukan iman Kristen di dalam pengakuan dan kesaksian. Ini pun pengakuan kesaksian ini harus selaras dengan firman Tuhan ya. Jadi bukan menurut dirinya sendiri ya. Banyak orang yang bersaksi tapi tidak ada salib Kristusnya. Banyak orang yang bersaksi tapi tidak menjunjung tinggi Tuhan. Itu bukan kesaksian tapi stand up komedi. Seperti Mongol Stress. Dan banyak hamba Tuhan yang seperti itu ya. Saya berharap saudara-saudara nanti kalau pelayanan diberi kesempatan memberitakan firman, gali baik-baik firman Tuhan, tanyakan baik-baik pada Tuhan apa yang mau disampaikan. Jangan pernah tergoda untuk menyampaikan menurut keinginan saudara, tapi menurut keinginan Tuhan itu apa? Membahas apa yang mau disampaikan. Nah sekarang kita melihat ruang lingkupnya. Dogmatika biasanya mencakup ajaran-ajaran seperti, ya kalau ini banyak yang Bu Jessi sebenarnya sudah lulus.
sudah sama dengan S1 ya, STH sebenarnya Bu Jesi. Ya Pak. Prolegomena. Prolegomena itu mata kuliah yang mengajari, ini saya belum mengajari prolegomena. Karena saya pikir semuanya sudah saya berikan dasar-dasar yang cukup lama-lama lebih dari materi prolegomena. Ini biasanya diajarkan di STT semester awal ya. Pengantar apa itu teologi, sumber metode, dan sebagainya. Kemudian doktrin Allah kan juga sudah ya, Bu Jesi. Iya Pak, sudah. Shalom, Bu Ayu. Selamat malam. Nah, prolegomena sudah, doktrin Allah sudah. Jadi doktrin Allah ini membahas perintah, sifat-sifat Allah, karya Allah, dan sebagainya. Kemudian doktrin manusia dan dosa. Oh, belum ya nih, kalau ini belum ya, Bu Jesi ya. Sudah Pak, yang prolegomena itu belum. Oh ya, yang doktrin manusia dan dosa sudah ya. Sudah. Sudah Pak. Kalau Bu Ayu sudah lama ini, tapi waktu masih tatap muka ya Bu Ayu ya. Kristologi, Bu Jesi sudah juga ya. Sudah. Pribadi karya Kristus, pneumatologi tentang Roh Kudus juga sudah. Soterologi tentang keselamatan juga sudah kan. Eklesiologi baru kemarin, gereja dan sakramen, eskatologi juga sudah. Ini budaya dari Taiwan itu masih baru, kemarin selesai eskatologi tentang akhir zaman. Jadi sebenarnya Bu Jesi sudah lulus karena sudah lebih 15 ya, lebih dari 17 mungkin ya sekarang ya. Ya ini, Masih lagi mau. ini semua ini memang ada beberapa STT yang tidak memberikannya, ada yang menggabungkannya jadi satu. Tetapi kalau saya lebih cenderung saya pisahkan satu-satu ya supaya mereka bisa memecahkannya sendiri. Nah, Bu Ayu bisa cek sendiri ya dengan ada ya. Dia dapat apa saja mata kuliahnya. Ada beberapa mungkin dia yang nggak dapat. Karena STT itu tergantung denominasinya. Dia condong Saya kemana. pernah tanya Pak, Iya. katanya rangkum aja, nggak dijelasin katanya rangkum gitu. Iya, saya sudah tahu. Dimanapun STT ya Injili, itu modelnya kayak gitu. Nggak mungkin terperinci sampai detail-detailnya. Makanya saya bukan sombong, saya sering guyon. Anak STT yang saat sekalipun yang Asia Tenggara itu, saya mau berani diadu dengan mahasiswa saya mungkin semester 2 atau 3, asal sesuai dengan mata kuliah yang saya ajar. Boleh diadu pengetahuannya. Bahkan dengan mahasiswa STOS pun yang non gelar saya berani melepaskan. Saudara tanya jawab gitu dengan mahasiswa yang dari STT. Karena saya tahu ya apa aja materi yang mereka ajarkan. Dan saya tahu juga yang menyampaikan teman-teman saya itu bagaimana mempersiapkannya. Ya, berikutnya peran dalam kehidupan iman. Tadi kita membahas tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup dari dogmatika ya. Yang keempat, peran dalam kehidupan iman. Memberikan arah supaya iman kita tidak liar atau tidak menyimpang. Seperti Edis TV itu ya. Dia sudah tahu sedikit gitu, dia pikir sudah bisa menguasai dan menantang dokter-dokter. Saya cuma ketawa aja. Ngapain ditanggapin? Orang nggak mau tunduk pada kebenaran. Logikanya firman Tuhan itu kuasa dari Allah. Dia memberitakan Injil dengan memakai kitab suci orang lain. Itu kesesatannya di sana. Dan para pengikutnya seperti saya katakan, setan pasti akan memberikan pengikut sebanyak-banyaknya asalkan ajarannya menyimpang. Dia main comot Alkitab. Tidak membandingkan dengan ayat-ayat lain sehingga dia dapatkan itu rencana iblis. Jawaban itu penghinaan luar biasa dan kurang ajarnya terhadap Injil, saudara.
Makanya saya berikan jawaban di video saya itu kan lebih detail. Dia artikan apa ayat-ayat yang saya berikan itu. Kehendak Bapa, rencana Bapa. Saudara bisa melihat ya kebodohan anak itu ya. Dan disanjung oleh banyak orang. Nggak peduli saudara yang menyanjung seluruh dunia pun ya seluruh dunia itu memang bodoh. Tak menundukkan diri pada firman Tuhan. Banyak orang hanya kagum dengan banyaknya pengikut. Kalau saudara kagum dengan banyaknya pengikut itu, saudara berarti bagaimana dengan Yesus? Pengikutnya 12 itu pun salah satu diantaranya bajingan. Yang satunya lagi menyangkal pula. Yang keempat ini ya, peran dalam kehidupan iman. Jadi memberikan arah, memberikan kepastian karena berakar pada firman Allah. Segala sesuatu itu kalau saudara ingin kuat dan mempunyai kepastian, itu berakar dalam firman Tuhan. Saudara tidak akan tergoyahkan, tidak peduli siapapun yang menentangnya. Kalau saudara bersandar pada firman Tuhan yang kekal, saudara nggak akan tergoyahkan. Tapi kalau saudara mengandalkan hikmat saudara sendiri, kemudian mengandalkan fasilitas sendiri, pengetahuan sendiri, seperti apologet konyol itu, ya cilaka saudara. Ada baiknya mereka menundukkan diri seperti yang Bu Jesse bilang tadi. Belajar dari Apolos, walaupun dia ditegur oleh Aquila yang orang awam, dia mau belajar dasar-dasar iman Kristen. Nah harusnya si Edi Stevie dan apologet Sontoloyo itu mau belajar juga. Tapi kan konyolnya mereka tidak mau belajar. Mereka ngotot belajar sendiri. Ya sudah. Mereka diserahkan pada iblis. Memberikan landasan penginjilan dan pelayanan supaya berita Injil disampaikan dengan benar. Jadi yang katanya penginjilan itu harus menyampaikan Injil, saudara. Menyampaikan Alkitab, menyampaikan firman Tuhan. Bukan menyampaikan kitab suci orang lain. Bukan pula menjelek-jelekan kitab suci orang lain. Yang memang dalam kacamata kita sudah jelek. Dasar kitab suci kita aja nggak ada habis-habisnya. Ngapain kita pakai kitab suci orang lain? Yang berikutnya memberikan penghiburan. Doktrin meneguhkan iman di dalam penderitaan. Misalnya doktrin tentang providensi Allah. Providensi itu perencanaan, rancangan, ketetapan Allah di dalam kekekalan. Artinya itu sebenarnya panjangnya. Jadi kalau arti umumnya kan pemeliharaan gitu. Pemeliharaan Allah gitu. Sebenarnya lebih dari itu. Jadi kita tetap akan kuat. Misalnya kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu maha tahu. Saudara akan khawatir besok itu makan apa. Sekalipun kita tidak membuang tanggung jawab kita tetap kalau mau makan ya bekerja. Kalau mau lulus ya belajar. Kalau mau dapat kebenaran ya cari kebenaran. Cari guru yang baik, cari buku yang baik, cari STT yang baik, cari seminar yang baik. Itu tanggung jawab kita. Jadi pengantar teologi dogmatika adalah pintu awal untuk memahami bahwa iman Kristen tidak berdiri di atas perasaan semata, melainkan di atas kebenaran firman Allah yang teratur, logis, dan kokoh. Banyak kan yang mendasarkan pengajarannya pada perasaan aja. Soalnya perasaan itu bisa menipu. Pada saat suara HP yang disampaikan yang happy-happy aja. Pada saat suara hancur, yang disampaikan adalah keluh kesah, saudara. Perasaan manusia setelah jatuh dalam dosa itu cenderung pada kejahatan, saudara. Jadi jangan pernah tertarik pada pengajaran yang mendasarkan ajarannya pada perasaan atau fenomena-fenomena.
Tetapi tertariklah pada siapapun yang mendasarkannya ajarannya itu pada firman Tuhan. Siapapun. Gereja apapun, kalau dia berdiri teguh di bawah firman Tuhan, ikutilah. Di sini saya nggak mengajar saudara untuk harus ikut denominasi tertentu. Tidak. Itu urusan Roh Kudus. Dan saya berharap saudara nanti kelak memberitakan Injil, mengerjakan misi, lepaskan denominasi saudara. Jangan arahkan pada denominasi kita. Biarkan Roh Kudus memimpin dia ke gereja mana, melayani dengan siapa, kapan, gimana. Itu otoritas Roh Kudus. Bukan wewenang kita. Wewenang kita adalah mengajar sebaik mungkin, memberitakan Injil sebagus mungkin, dengan cara setepat mungkin. Jadi dengan kebenaran firman Allah yang teratur, logis, dan kokoh. Sekarang kita melihat secara singkat perkembangan teologi dogmatika. Kita lihat dari gereja mula-mula ya, abad 1 sampai 5. Pada waktu itu fokus utamanya membela iman terhadap ajaran sesat heresi yang menyatakan apa yang benar. Dari kokoh hanya menyatakan yang benar. Seperti yang Luther katakan, saya tidak tertarik atau tidak mau ditarik selain oleh kebenaran firman Tuhan. Dan menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, saudara. Bukan dengan kitab suci orang lain. Jadi saudara melihat ya, menyimpangnya apologet gadungan itu. Apologet itu membela iman, saudara. Kalau saudara memakai kitab suci orang lain, saudara membela iman siapa? Apologet itu membela iman Kristen. Pada saat iman Kristen sudah ditanyakan, mengapa ada juru selamat? Mengapa harus percaya juru selamat? Saudara bisa menjawab, itu berapologet. Tapi kalau saudara menjawab dengan kitab suci lain, saudara membela siapa? Nah itu sebabnya saya sarankan apologet konyol itu belajar. Mempunyai kerendahan hati untuk belajar. Seperti Apolos tadi yang Bu Jesse bilang, betul sekali. Para rektor STT pun juga bukan superman rohani. Semua punya kekurangan, tetapi mau tidak belajar, mempunyai kerendahan hati, itu beda soalnya. Kita semua punya kerendahan untuk belajar untuk dibentuk Tuhan atau tidak. Kalau tidak ya berarti ada kesombongan di dalamnya. Kalau ada kesombongan, ingat malaikat yang pertama itu jatuhnya itu. Dan tidak disediakan juru selamat. Kalau manusia jatuh dalam dosa, masih disediakan juru selamat. Nah kemudian muncul Credo Rasuli, Apostolic Creed, ringkasan-ringkasan iman Kristen. Kemudian konsili-konsili yang penting, ada Nicea, ada Konstantinopel, ada Chalcedon. Nicea itu 325 menegaskan keilahan Kristus. Nah ini jangan dilihat konsilinya ya, lihat hasilnya ini sesuai dengan kitab suci atau tidak. Ngeceknya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, tuduhan Islam kan, oh iman Kristen itu dibangun dengan pengertian dari konsili-konsili. Konsili-konsili itu dia dapat dari penggalian firman Tuhan. Mereka mau mengaburkan, orang-orang Islam itu mau mengaburkan hasil dari firman Tuhan itu. Kemudian Konstantinopel 381 menegaskan keilahan Roh Kudus. Kemudian ada Chalcedon 451 yang menegaskan Kristus satu pribadi dengan dua natur. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi ingat ya, kalau Elohim, Allah itu ada
tiga pribadi, satu hakikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Kristus itu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Natur ilahi, natur manusia. Kemudian abad pertengahan, abad ke-6 sampai 15. Teologi mulai dikembangkan secara spekulatif dan filsafat. Tokoh pentingnya waktu itu Agustinus yang menekankan kasih, karunia, dan dosa asal. Dan ini dipakai sampai sekarang ya, karena memang Alkitabiah. Kemudian ada Thomas Aquinas dengan Summa Theologica atau sistem teologi yang sangat berpengaruh. Kemudian dogmatika erat kaitannya dengan gereja Katolik Roma dan ajaran magisterium. Ini saya kasih footnote ya. Summa Theologia Aquinas ini karya teologi sistematis dia. Seorang filsuf, teolog Katolik abad pertengahan yang bertujuan untuk panduan sebagai untuk para mahasiswa teologi dan para imam. Isinya membahas iman Kristen secara runtut dan logis, mulai dari Allah, penciptaan, tujuan hidup, Kristus sebagai jalan keselamatan, hingga sakramen dan hidup kekal. Strukturnya terbagi menjadi 3. Ada prima pars tentang Allah, Tritunggal, ciptaan malaikat, manusia. Ada sekunda pars tentang tujuan hidup manusia, hukum, dan nanti saudara bisa baca sendiri ya. Kemudian magisterium. Magisterium adalah otoritas resmi dalam gereja Katolik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin ya. Dari bahasa Latin magister itu berarti guru ya. Jadi kalau orang sudah S2 gitu ya sudah layak menyandang guru gitu ya, magister. Menunjuk pada wewenang para uskup bersama paus untuk menafsirkan, mengajarkan, menjaga kemurnian ajaran iman, serta moral berdasarkan kitab suci dan tradisi. Nah ya, kalau Katolik memang gitu ya, tradisi selalu diikutkan. Kalau kita cuma cukup sola scriptura ya, hanya kitab suci. Tradisi tidak usah disebutkan, tradisi yang sesuai dengan kitab suci kita ikuti. Ada 2 bentuk magisterium ya, magisterium biasa dan magisterium luar biasa. Nanti sudah bisa baca sendiri. Kemudian waktu reformasi, abad ke-16 ya, tokoh utamanya Luther. Luther itu awalnya mengajarkan keselamatan hanya karena iman, sola fide. Kemudian ada Calvin dengan bukunya Institutio Christianae Religious, sistem teologi reform. Penekanannya kembali kepada Alkitab sebagai otoritas utama, sola scriptura. Kemudian dogmatika berkembang dalam bentuk pengakuan iman. Ada pengakuan iman Heidelberg Catechism, ada Western Confession, Faith, dan sebagainya. Ini sekedar tahu saja ya. Itu juga saya kasih footnote, sudah bisa baca sendiri. Atau mungkin mencari di Google apa itu Westminster Confession of Faith, pokok-pokoknya apa. Masa ortodoksi dan pietisme abad ke-17 sampai 18. Ortodoksi, penekanan pada ketepatan waktu. Pietisme menekankan pengalaman pribadi dan kesalahan hidup agar dogma tidak hanya terteoritis. Kalau ajaran didasarkan pada pengalaman atau eksperimen gitu, bisa berpotensi menyimpang, saudara. Oh, yang penting aku mengalami sukacita. Persetan dengan pengalaman. Sekalipun pengalaman itu sesuai dengan firman Tuhan.
Tapi kalau pengalaman tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu ikut siapa? Nah, disinilah pentingnya untuk mengecek ya, roh yang kita pelajari itu roh kebenaran atau roh yang lain. Nah, ini juga yang harus difahami oleh para apologet itu ya. Zaman modern, abad 19 sampai 20. Teologi dipengaruhi oleh rasionalisme, liberalisme, dan kritik historis. Sekarang ini masuk ini ya. Tokohnya waktu itu Schleiermacher, teologi sebagai pengalaman religius. Sebenarnya dalam banyak hal dia Schleiermacher ini bagus ya, tapi teolog-teolog modern itu akhirnya jadi kontemporer. Jadinya tanpa disadari mereka sadari pandangan mereka kayak apologet sekarang gitu ya, didasarkan pada pemikiran sendiri. Kalau dikritik sesuai dengan firman Tuhan nggak mau, ya itu konyol. Calvert juga begitu, saudara. Calvert ini bagus, luar biasa, tokoh teologi yang luar biasa. Dia menekankan kembali wahyu Allah dan firman Tuhan sebagai pusat. Bagus kan? Kita harus kembali kepada wahyu Allah dan firman Tuhan sebagai pusat. Tapi di dalam banyak pengajarannya dia kelihatan sekali liberal ya. Bahkan dibilang bapak liberal. Kemudian muncul teologi kontekstual. Nah, ini yang banyak sekali mempengaruhi gereja-gereja di Indonesia ya. Khususnya Pentakosta karismatik ya, dipengaruhi di kontekstual. Teologi pembebasan, teologi feminisme, dan sebagainya. Abad ke-21, abad kontemporer. Dogmatika tetap penting, tetap ditantang oleh pluralisme agama, oleh relativisme, dan sekularisme. Gereja Injili dan Reform menekankan kembali pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Tokoh-tokoh modernnya seperti Herman Bavinck, Louis Berkhof, R.C. Sproul, Lauren Gardner, John Stott, Alistair McGrath, dan sebagainya. Secara dogmatika menunjukkan bahwa iman Kristen selalu berjuang menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang, ini yang pentingnya, dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, saudara melayani dimanapun saja, saudara tidak mudah goyah. Nah, seperti yang batuan teman saya yang di Batam itu, dia diserang oleh Unitarian sama Yahwisme, dia bingung. Ditawari, saudara, kalau kamu mau mengubah ajaranmu pakai Yahwisme, dikasih 500 juta gerejanya. Dia tanya ke saya, "Loh Pak, belum tahu Yahwisme itu apa?" Sama Unitarianisme. Nah, makanya kalau sudah jadi hamba Tuhan harusnya lebih banyak belajar. Kalau dia belum tahu berarti dia belum banyak belajar. Tapi dia gereja yang besar, saudara. 25 gereja di Batam tuh dia menguasai. Church planting. Kalau saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ada satu gereja pun yang saya gembalakan. Tapi saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk mengajar calon-calon pendeta, dan sekarang mereka sudah menjadi gembala gereja di berbagai macam pulau. Ada sukacita juga. Ya semuanya saling melengkapi ya. Ada yang mengajar, ada yang mengembalakan, ada yang berapologetika, semua seperti fungsi tubuh. Jadi dogmatika bukan sekedar ilmu, tetapi juga pengakuan iman gereja sepanjang sejarah. Ini saudara bisa baca ya, apa itu pluralisme, apa itu relativisme, apa itu sekularisme. Saudara baca ya, supaya saudara tahu, paling tidak saudara tahu. Ini pun anak-anak S1 belum banyak yang tahu. Saudara tanyakanlah teman-teman saudara yang sudah lulus S1, tahu apa mereka tentang ini.
Apa itu teologi dogmatika? Jadi mempelajari atau merumuskan ajaran-ajaran iman Kristen secara sistematis berdasarkan Alkitab. Fokusnya pada doktrin pokok seperti doktrin Allah, manusia dan dosa, Kristus, keselamatan Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman. Ini saudara bertiga sudah semua kayaknya. Wahyu malah sudah lebih dulu nih, manusia dan dosa. Pada waktu masih di depths ya, di tempatnya Pak Ferry dulu. Nah, tujuannya kita belajar dogmatika itu menolong orang percaya memahami iman dengan benar. Banyak orang yang ditanya, kamu percaya Yesus? Ya, aku percaya. Wah, kelihatannya benar. Coba tanya lagi, percaya apa tentang Yesus? Tidak tahu, pokoknya percaya. Nah, itu bukan iman, saudara. Kalau dia bisa menjawab, misalnya kacau balau gitu ya, ya percaya dia pembuat mujizat, kesembuhan, berkat-berkat, nah itu imannya ngawur. Bisa dikatakan itu Kristen KTP. Saudara. Tapi kalau iman yang genuine dari Tuhan, dari Roh Kudus, pasti mengarahkan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia orang berdosa yang sungguh-sungguh membutuhkan Juru Selamat, atau dia akan binasa tanpa Juru Selamat. Pasti imannya sampai pengertian demikian, saudara. Kemudian juga memberikan dasar yang kokoh, yang kuat dari kehidupan, ibadah dan pelayanan. Melindungi gereja dari ajaran sesat. Kalau sekarang kan kebalikannya, gereja-gereja itu banyak mengundang pembicara-pembicara khususnya dokter-dokter, padahal banyak yang menyimpang dan sesat. Yang penting gelarnya mentereng diundang, kalau perlu dikasih PK yang besar, tapi nggak mau menyelidiki dulu pengajarannya seperti apa. Jadi teologi dogmatika, ilmu tentang ajaran iman Kristen yang bersumber dari firman Allah dan dipegang gereja sepanjang sejarah. Mempelajari merumuskan ajaran iman Kristen secara sistematis. Dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, ini perbedaannya antara teologi dogmatika dan teologi sistematika. Ini saya belum ajarkan memang teologi sistematika. Kemarin Bu Nagawati ya tanya, kan dia melanjutkan di STT Batu ya. STT Batu itu Pentakosta. Dia tanya bedanya teologi dogmatika dan teologi sistematika. Nah, saudara bisa mempelajarinya ya. Kalau dogmatika itu fokusnya pada ajaran iman Kristen sebagaimana diakui oleh banyak gereja. Lebih terikat pada pengakuan iman, credo, dan tradisi. Tujuannya menjaga kemurnian iman, melawan ajaran sesat, dan meneguhkan pengakuan iman. Sementara kalau sistematika itu fokusnya pada mengatur semua ajaran Alkitab secara teratur dan logis. Sistematis, teratur, logis. Jadi sistematika itu lebih luas, mencakup pembahasan dari kitab suci, sejarah, filsafat, konteks, jamat. Ini saya belum mengajar sistematika karena banyak yang dipelajari. STT pun juga belum tentu memberikan mata kuliah ini, teologi sistematika. Singkatnya, dogmatika itu ajaran iman gereja berdasarkan Alkitab dan pengakuan iman. Kalau sistematika itu penyusunan semua ajaran Alkitab secara logis dan teratur. Contohnya dalam bahas Yesus ya. Kalau teologi dogmatika itu menjelaskan bagaimana pengakuan iman gereja. Konsil Indonesia menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati, satu hakikat dengan Bapa dan sebagainya. Fokusnya adalah menjaga iman Kristen dari ajaran sesat. Misalnya Arianisme yang menyatakan Yesus hanya ciptaan. Nah, hamba Tuhan yang mengajarkan gini kan juga banyak, saudara. Kalau saudara rajin lihat TikTok sama YouTube. Nah, kalau teologi sistematika dia menjelaskan dengan susunan logis dan menyeluruh.
membahas kristologi dari sisi biblika. Nah ini makanya sepotong sudah saya kasihkan sistematika di mata kuliah kristologi itu ya, berdasarkan ayat Alkitab, historis pandangannya bagaimana, secara filosofis bagaimana menjawab argumen dari dunia yang bertanya, prakteknya bagaimana, relevansi Yesus sebagai Tuhan bagi orang yang hidup di zaman modern sebagai orang percaya, seperti itu ya. Jadi dogmatika dan sistematika. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati kalau dogmatika, berdasarkan pengakuan iman. Kalau sistematika, dia menjelaskan mengapa dan bagaimana kebenaran itu dengan susunan yang rapi dan logis sesuai dengan firman Tuhan. Bedanya tipis memang, tetapi sistematika itu lebih luas ya. Kalau dogmatika itu kayak pedang, tajam dia, semakin meruncing. Nah, teologi kan sudah tahu ya, sudah definisi pengetahuan tentang Allah sebagaimana ia menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan hamba-hamba Tuhan menyaksikan kebenaran Tuhan menurut pengertiannya sendiri. Asal main comot seperti Edi Stevie. Begitu dijelaskan Alkitab, ayat Alkitab yang banyak, saya nggak tahu dia baca enggak itu. Saya berikan tanggapan itu. Pengetahuan tentang Allah. Teologi bukan spekulasi manusia tentang Allah, tetapi mengenal Allah sebagaimana ia ada, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan manusia yang mencari Allah. Nah, kebanyakan kan orang itu antroposentrisnya kelihatannya, mengikut Yesus, keputusanku. Loh, siapa yang mencari? Bukan manusia, tapi Allah yang terlebih dulu mencari. Allah yang terlebih dulu menyatakannya, baru mengubahkan saudara. Dan seterusnya ya, ini kurang sedikit. Sudah bisa baca sendiri. Kita masuk ke dalam tanya jawab diskusi. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan saudara. Kalau ada yang mau sharing ataupun bertanya, saya permisi minum ya. Oke, silakan. Silakan Pak Dani. Udah sih. Iya, Pak. Ada pertanyaan sebenarnya, cuma hanya memberi tanggapan mengenai hal-hal yang terjadi saat ini. Edi Stevie. Juga, Pak. Iya, sebaiknya janganlah berdebat. Iya, makanya kan saya memberikan tanggapan, dan perkara dia memperhatikan atau tidak ya terserah dia ya. Tanggung jawab saya menyampaikan kebenaran. Kalau dia dari kebenaran, dia pasti tunduk kebenaran. Tapi kalau dia bukan dari kebenaran, dia pasti mengabaikannya. Orang yang bukan berasal dari kebenaran, dia tidak akan bisa cinta kebenaran. Itu prinsip dasar. Iya, seperti begitu juga kita yang sudah tahu kebenaran ini kan, kalau menghadapi benda-benda yang tak betul kita lebih bersikap sabar. Iya, tapi kalau kadang-kadang kalau menyangkut kesesatan itu tidak bisa kita lembek-lembek itu ya. Kalau kita mempelajari mata kuliah
surat-surat Am ya. Surat-surat Am itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas. Itu keempat-empatnya kalau kita lihat benang merahnya kita pelajari, itu melawan kesesatan semua. Dan mereka mengecam, bukan pakai bahasa sopan santun, seperti Yesus katakan, hei kamu uluran keturunan ular beludak, kuburan di labur putih. Makanya telinganya orang-orang ahli-ahli Taurat sama ahli-ahli Farisi itu kan merah ya. Nggak bisa kalau hal kesesatan kita lembek-lembek. Orang-orang yang sudah kena heresi itu memang mereka tidak ada hati untuk menundukkan diri pada firman Tuhan. Dan balik lagi semuanya memang karena anugerah ya. Kalau dia tidak diberikan anugerah ya dia tidak tunduk. Tetapi kalau apologet yang ladeni edis itu kan tanggung jawabnya sebenarnya pada orang-orang yang mendengar ajarannya edis secara membabi buta. Secara membabi buta. Konyolnya dia membela iman siapa? Dia ngomong dirinya seorang apologet. Seorang apologet itu membela iman Kristen. Iman Kristen itu dibela dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, bukan dengan kitab suci orang lain. Apalagi dia menjelek-jelekan agama orang lain. Ya, kalau dia diserbu oleh agama lain, itu kekonyolan dia sendiri kok. Makanya lari ke Amerika. Lari ke Amerika, kalau kamu lari salahmu sendiri kok, seperti Saifuddin. Nah, kayak kalau ibu lihat di video-video saya yang awal-awal ya, nomor antara 50 sampai 80 itu kan bisa melihat saya dengan Esra Soru, dengan Saifuddin Ibrahim, dengan Pak Budi Asali itu pernah satu pelayanan bersama. Kami seminar bersama, KKR bersama. Esra dulu masih belajar juga, ikut, kemudian diajak berdebat, pelan-pelan dia berdiri sendiri setelah merasa yakin, sampai sekarang bisa dokter. Ya itu anugerah lah. Nah kalau misalnya Esra yang sudah dokter itu melayani tantangannya edis, yaitu bentuk tanggung jawabnya dia. Tapi kalau saya lebih memilih memberikan tanggapannya. Saya bukan termasuk orang yang fasih lidah. Saya takut kepleset lidah. Nah, saya lebih baik menunjukkan data-data kitab sucinya ini loh. Pandanganmu seperti ini loh. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Loh, kalau dia dari kebenaran, dia pasti tunduk kebenaran. Tunduk firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak membacanya, mengajukannya, ya terserah, itu balik lagi anugerah ya. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengerti firman Tuhan seperti Bu Jesi, Pak Dani, atau Bu Ayu saat ini. Nggak usah bilang edis TV, Pak. Keluarga sendiri pun susah terima. Makanya lebih banyak mendoakan untuk orang mereka mengasihi orang-orang yang demikian. Itulah kalau masa penyesatan nih saya geram juga. Karena saya explain orang tak mau dengar, saya malas lah. Saya pun di dalam doa-doa, di dalam ibadah online dia, mayoritas itu keluarga saya yang saya doakan itu. Kali pun sempat baca itu, mayoritas itu keluarga saya. Banyak pemberontak. Ditegur malah dikira sok suci. Nah itu dia. Kristen ketek. Kalau saya walaupun dituduh kayak gini-gini, ya memang saya brengsek, saya orang berdosa. Karena itu saya butuh juru selamat. Lebih baik terhindar dari serigala, kan? Fokus sama orang yang sungguh-sungguh. Kalau explain dengan orang yang keras kepala nih, las-las nanti jadi gaduh. Kalau bagus tak payahlah daripada jadi dosa. Ya. Makanya kalau Kembali saya selesai memberikan tanggapan, ya terserah lah. Terserah pendukung. kita flashback ini peristiwa Firaun, masalah Firaun dengan manusia sekarang. Firaun masih ada tobatnya, manusia sekarang nggak ada.
Itu yang namanya Lagi teologi makin parah, weh. itu yang namanya total depravity, kebejatan total. Artinya dalam pandangannya sendiri wah, sudah bagus. Padahal sebagus apapun kesalahan kita itu seperti kain kotor. Kalau kita memahami satu ayat itu aja, betapa kita ini bersyukur kita dipilih oleh Tuhan, diberi juru selamat. Satu ayat itu aja. Saya tidak mungkin lebih baik dari orang lain. Saya tahu dosa-dosa saya. Saya tidak ngurusi juga dosa-dosa orang lain. Yang penting kamu juga, saya butuh juru selamat. Dan saya sudah ikut juru selamat sekarang. Tapi kamu juga harus ikut juru selamat. Kalau kamu menolak, kamu pasti binasa. Kalau kamu pilih binasa, ya silakan pilih. Kehendak bebasmu itu. Itulah kalau saya ingat ayat yang selalu Pak dosen ini mengingatkan di Roma 11 ayat 36 ini sangat powerful, dari dia oleh dia. Nggak ada yang perlu kita banggakan lagi. Nggak ada, antropocentrisnya tuh nggak ada. Tapi kan gereja-gereja sekarang kan lagu-lagu pujiannya, khotbah-khotbahnya kan aku. Oh, saya dulu seperti ini loh, miskin, sekarang ikut Tuhan tuh jadi kaya. Loh, salib Yesusnya mana? Akunya. Banyak hamba Tuhan sosial media banyak yang kayak gitu. Akunya yang ditinggikan. Supaya jemaatnya makin banyak, supaya mereka makin banyak dapat duit. Nah, itu dia tujuannya. Tersembunyi. Makanya kan saya tuliskan buku yang terbaru itu kan. Dosa. Ibaratnya firman Tuhan dijadikan show, dijadikan ladang bisnis dan lain-lain. Dia penting diri sendiri lah pokoknya. Makanya saya akan menulis buku. Saya nggak fans yang namanya hamba Tuhan di online sekarang. Karena semakin disadarkan sama kebenaran firman Tuhan, kita semakin ngerti kebenarannya. Ya lebih baik kita terpikatnya sama firman Tuhan daripada tokoh-tokoh. Maka kan saya nulis buku, e-book itu ya, dosa-dosa yang tersembunyi dalam pelayanan. Nah, kalau sudah baca buku itu bisa langsung bertobat, khususnya yang pelayanan ya. Dosa-dosa tersembunyi apa saja bukunya di sana. Saya bahas secara tuntas. Dulu Maria itu pesen, Maria yang dari Singapura itu, terus habis itu saya pesen lagi. Oh, masih belum Pak. Oh ya sudah. Karena dia sudah beli 8 buku atau berapa ya. Mungkin Saya akhir tahun dulu ya Pak, baru bisa pesan. dulu Bebas dari itu sampai saya selesaikan itu pesenannya Maria itu. Doa-doa apa dosa-dosa yang terselubung di dalam pelayanan. Ya, itu menarik sekali itu. Saya pun di beberapa ayat juga seperti dididik kita, ditegur. Banyak yang dosa-dosa yang saya harus bertobat. Jadi saya nulis buku itu seperti itu juga berbicara pada saya. Jadi jangan kira itu buat saudara, itu juga buat saya. Saya juga begitu. Saya juga pernah seperti itu. Dan saya nggak malu untuk mengakui itu. Saya dulu, kita semua ini dulunya tersesat. Seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Tapi sekarang kan kita sudah ditemukan oleh Juru Selamat. Makanya jangan mau disesatkan lagi. Kalau sudah terpikat pada firman Tuhan, ya firman Tuhan saja. Sola Scriptura sudah. Seperti yang terkatakan, aku tidak mau lagi terpikat pada yang lain selain firman Tuhan. Tidak mau lagi terikat pada pengalaman-pengalaman, pada penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, apapun lah. Tapi kita terikat pada firman Tuhan. Ujiannya itu firman Tuhan. Seperti ayat dalam firman Tuhan mengatakan, tak mungkin seorang mengabdi kepada dua tuan. Iya.
Kalau firman Tuhan ya firman Tuhan saja sudah. Ngapain kamu pakai kitab suci orang lain, kan begitu. Ya di Stevie itu muridnya si Saifuddin, sama-sama di Amerika. Mungkin juga tinggalnya sama, mungkin di Los Angeles juga. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia habis dia. Ada yang seorang dari sini yang membahas Islam juga tuh Pak, nama dia apa tuh, dari aliran Katolik dia tuh. Dia juga terancam, dia kalau membahas Islam tuh dia dari hotel ke hotel supaya orang tak Pelarian. ya. Sembunyi-sembunyi. Kalau Ngapain pakai kitab suci orang lain? Oh, kitab suci kita aja powerful. Kekuatan Allah itu dipelajari nggak akan habis-habisnya. Tanya Bu Jesi itu sudah berapa mata kuliah yang sudah dia tempuh. Makin kita belajar, makin kita merasa bahwa banyak yang tidak kita tahu, banyak yang belum kita ketahui. Sekalipun orang itu sudah diwisuda S1, percayalah, banyak yang mereka belum tahu. Nah, kadang yang bikin saya bertanya-tanya Pak dosen, ini perbedaan gereja yang tidak maju karena tidak keluar memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan gereja yang maju sekarang ini? Maju itu dalam pengertian apa? Kalau bertumbuh, bertumbuh itu ada dua ya. Bertumbuh yang organik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertumbuh sesuai dengan kemauan gembalanya atau manusianya. Nah, yang dimaksud yang bertumbuh dalam pengertian mana? Kalau bertumbuh dalam pengertian organik sesuai dengan kehendak Tuhan, dia pasti pergi keluar mengerjakan misi, pekabaran Injil, seminar, KKR, dan sebagainya. Memuridkan, pasti melakukan salah satu dari itu. Tidak cuman diam duduk-duduk manis di gereja. Gereja yang banyak jemaatnya duduk manis di gereja itu karena gembalanya juga tidak tahu cara menginjil bagaimana, cara mengerjakan misi bagaimana, cara memuridkan bagaimana. Sih, lebih ke tepatnya apa ya yang saya nangkep, lebih ke tidak mengerti isi hatinya Tuhan, lebih ke itu sih kalau gereja yang maju. Jadi rame-rame aja dah di situ gitu. Murah-murah. Makan, kasih kenyang jasmani aja dulu gitu, rame-rame. Apa namanya, kegiatannya apa, yuk kita masak-masak dan lain sebagainya. Kalau saya sih makan minum jasmani itu nggak penting sebenarnya, rohani yang lebih penting. Makanya kalau saya bilang sudah mengerti isi hatinya Tuhan itu benar ada. Karena kebanyakan kan hanya mau ikut rame, ibaratnya kasih panas bangku gereja aja deh gitu. Setelah itu pulang ya udah kembali ke hidup lama deh. Terus kalau ada komunitas lagi ya udah rame deh gitu. Ramein aja dulu gitu. Ya, banyak seperti itu. Model begitu memang. Gereja yang begitu pasti rame. Iya, sampai kadang kan ngelupa dengan apa tadi, gimana caranya menyenangkan hati Bapa kan. Ya udah, yang penting kita dikenyangkan secara jasmani. Ya udah, hari ini ke gereja, ya udah ikut komunitas, ya udah, yang penting sudah ibadah. Padahal Ya, akhirnya cuma formalitas. Sudah menyenangkan hatinya Tuhan atau belum? Kita sudah bisa membuat, kita sudah mengerti isi hatinya Tuhan atau belum? Kayak gitu sih ya, saya nangkepnya. Nah, kita ngerti isi dan hati Tuhan, kehendak maksud Tuhan itu hanya melalui firman Tuhan. Seperti pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Ini beberapa firman Tuhan yang kita pelajari pun kita masih banyak yang belum kita tahu. Benar. Bagaimana kalau kita tidak pernah belajar membuka kitab suci, merenungkan kitab suci? Kalau hanya baca kitab suci kalau seminggu sekali di waktu khotbah, kayak ular, makan sekali hap, kita habis itu tidur. Kalau makanan rohani itu kan juga tiap hari, tiap menit, tiap detik kita berusaha untuk disiplinnya. Kalau mindsetnya itu begini, kalau dalam jasmani aja kita rela
membayar mahal untuk makanan yang sehat. Restoran, capce, segala macam, Puyung Hai, apalagi Kologe. Tapi dalam hal rohani, kenapa kita tidak berpikir kita harus memberikan yang terbaik? Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, menggali dengan disiplin, dengan rutin, berkorban waktu, tenaga, berkorban uang untuk membeli buku dan sebagainya, untuk ikuti KKR ataupun seminar. Kalau dalam jasmani kita mau berkorban gitu, wah kita kasih makan yang enak-enak. Kenapa rohani nggak dikasih makan yang enak-enak? Itu mindsetnya beda. Nah, balik lagi itu anugerah ya. Kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, ya kita doakan aja. Ya kita cukup ngenes ya. Tapi doakan. Jangan membenci, doakan. Sama seperti apologet konyol itu ya. Yang merasa pintar sendiri ya. Belajar sendiri. Belajar sendiri terus kamu yang beritakan itu, apa yang kamu beritakan tentang Kristus? Coba lihat apologet itu, apa yang diberitakan tentang Yesus? No. Mereka senang pokoknya mereka dibaptis ya sudah. Oh mereka sudah percaya Yesus. Kalau saya tanya lagi, percaya apa kamu tentang Yesus? Akan kelihatan imannya. Imannya kacau balau atau tidak. Kurang berapa menit, Bayu? 2 menit. Oke, Bayu pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami sudah belajar materi atas kebenaran firman Tuhan di dalam Scouts ini Tuhan. Biarlah semakin hari iman kami semakin mengenal Engkau, semakin hidup firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahkan kami semakin bersemangat dan semakin dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk semakin hari semakin kami mengasihi hatinya Bapa. Biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh mencari Engkau lebih lagi, dan bahkan kehidupan kami ini Tuhan Yesus boleh menjadi teladan, boleh menjadi alat, dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat Bapak dosen juga yang terus membimbing kami. Tuhan berikan terus kesehatan, kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan, bahkan hikmat, kewahyuan yang baru yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu ini semakin Tuhan Yesus berkobar untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan sesuai dengan hati Bapa. Dan biarlah banyak generasi muda Tuhan datang mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, dan untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan kami pribadi Tuhan Yesus. Dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semuanya Tuhan Yesus boleh nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap kami semua dalam dunia kerja apapun itu yang kami lakukan, biarlah itu juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang terus membimbing, mendidik kami lewat kebenaran-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin takut